hari untuk pemulihannya lagi. Kemudian kalau seandainya burung puyuh ini memang tidak terawat sebelumnya, nah tentunya ya kandungan organ di petelurnya ini sudah rusak, kawan-kawan. Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya, Fauzan, dari Rumah Puyuh Berkah, dari Peternak Puyuh Jambi. Baik kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang adopsi burung puyuh. Nah, maksudnya di sini bagaimana seandainya pemula tentunya ingin cepat dapat hasil, ingin melihat puyuhnya cepat bertelur, ingin juga dengan harga yang murah belinya. Nah, gini. Jadi belinya ya adopsi. Ada yang peternak yang mau tutup, terus kita ambil puyuhnya. Biasanya juga bareng kandang-kandangnya. Nah, sini kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu nih. Ini inovasi terbaru lagi kawan-kawan. Jadi kalau beternak puyuh ini kita harus punya banyak teman. Jadi sering main ke peternakan teman-teman. Kita lihat nih, ada ide-ide baru yang dimunculkan oleh teman kita, bisa kita ambil ilmunya, kita adopsikan ilmunya. Adopsi ilmunya ya, bukan puyuhnya. Nih kita lihat nih. Ini kandang yang sedang masuk dalam tahap perbaikan. Nih, jebol kawan-kawan. Nih. Kita lihat ya, jebol nih. Nah, ini sudah saya tambahin. Nah, ini agak lain dari yang lain nih. Sekarang ini kawatnya seperempat 3/4 inci. Agak lebar dianya. Nih, bisa dibandingkan di sini. Ini setengah inci, ini 3/4, agak lebar ya. Dan kawatnya pun lebih tebal nih, bisa dilihat ya. Ini yang setengah, nah ini yang 3/4. Ini puyuhnya, gangguin. Dan kawatnya kita letakkan di lantai nih kawan, di atas kayu. Ini saya menggunakan strapping, tali strapping. Bagusnya ini menggunakan triplex seperti miliknya Hikmah Puyuh, milik Bang Joko. Tapi karena saya nggak keburu beli triplex, saya gunakan yang ada saja dulu. Ini saya letakkan di atas kayu. Nah, ini telurnya kawan, nggak lolos. Nih. Nah, 3/4 aman. Ini ilmunya dari Bang Dahri. Hasil kita main ke peternakan Bang Dahri di Mayang Puskes. Nah, ini masih sempit karena ya memang saya letakkan agak mepet. Karena ini akan turun sendiri nanti pelan-pelan. Nah, makin turun dia. Oke, kalau yang di sana masih yang lama kawan. Ini saya ambil videonya sore. Di sini kurang lebih jam setengah 6 kalau nggak salah. Jam 5 lewat lah. Jam 5 lewat, jam 5 sore lewat. Nah, ini burung puyuhnya sudah saya padatkan kawan. Isi 28 semua nih. Makanya sini bisa kosong. Mau saya manfaatkan, mau isi baru lagi. Jadi saya nggak perlu buat kandang dulu. Mau manfaatkan kandang yang ada aja lah dulu. Nah, baik kawan, kembali ke tema awal kita tadi. Adopsi burung puyuh. Sudah pernah saya lakukan kawan. Nah, ini kalau saya ini ya berceritanya pengalaman saya, karena memang tujuannya buat channel ini berbagi pengalaman. Jadi yang baik silahkan kawan-kawan sekalian ambil, yang menurut kawan-kawan sekalian tidak baik ya jangan diambil. Tidak ada keharusan di sini. Saya juga tidak bilang saya yang paling hebat di sini. Saya juga yang bukan yang paling berpengalaman di beternak puyuh. Saya di sini cuma membagi pengalaman sehingga menambah wawasan kawan-kawan sekalian yang menyaksikan video-video saya, juga menjadi referensi nih. Nah, mendapatkan pilihan-pilihan. Ya, pembuatan kandang, memulai dengan umur 0 hari atau umur 3 minggu seperti yang saya lakukan. Ini bisa menjadi pilihan. Nah, di sini tentang adopsi. Saya sudah pernah kawan-kawan. Jadi waktu di awal-awal itu kalau nggak salah saya ada 2 kali. Jadi gini, namanya kita pemula, modal pas-pasan, pengen cepat populasi besar. Karena ya waktu itu saya sudah pernah saya ceritakan, puyuh saya itu dari 50 ekor, tinggal 27 ekor yang betina. Tentu kan sudah melihat hasil telurnya nih, sudah kelihatan hasil telurnya ya lumayan, jadi pengen cepat nambah. Tapi ya waktu itu ilmu belum banyak, terus di Jambi juga peternak yang jual bibit masih terbatas. Dapat tawaran pertama itu dari salah satu orang tuanya teman saya. Dia ternak puyuh karena nggak keurus. Jadi saya adopsi. Nah, saya mau karena harganya itu kali harga akhir kawan-kawan. Jadi untung-untung nih, kalau dapatnya bagus ya rezeki. Kalau dapatnya nggak bagus, ya udah kita akhir karena harganya harga akhir. Waktu itu Rp5.000.
per ekor sama harga akhir. Sekarang masih 5.000 per ekor. Jadi setelah saya lihat kandangnya itu ya memang tidak layak. Kandangnya seperti kandang ayam biasa aja, datar. Jadi pakannya ya pakai nampan, minumnya pakai botol minum ayam itu. Ya gitu aja, jadi panen telurnya ya diambil, kadang ya di mak ngomong ini kena kotoran puyuhnya. Ya intinya puyuhnya nggak terawat lah. Campur lagi jantan dengan betina waktu itu. Nah jadi ketika saya ambil ya tidak maksimal tentunya kan. Ada lagi saya ngambil ini dari tetangga kampung saya. Juga berarti ternak. Waktu itu saya sama kandang-kandangnya, sama sintetasnya juga. Nah di sini saya mulai belajar menetaskan. Sama waktu itu beli kandang itu sudah pakai Artupik. Nah ini saya kenalnya yang pakan pabrikan ini. Sama tempat minumnya menggunakan nipel A9. Sini saya mulai kenal. Itu di awal-awal, masih di awal 2021. Dan soalnya saya terapkan nih ilmunya. Harganya sama waktu itu. Beda. Yang jantan dihitung harga akhir, yang betina dikali 8.000 itu kawan. Sudah produktif. Pengakuan beliau umurnya sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Saya rawat, ya tetap disortir ujung-ujungnya. Terus lama juga nih untuk proses memaksimalkan telurnya. Nah, ini pengalaman saya. Jadi kalau untuk kepada teman-teman sekalian, nah ini saya sampaikan nih. Saran dari saya, apakah baik mengadopsi burung puyuh kalau kita sebagai pemula? Jadi gini, kalau kawan-kawan sekalian ada modal, dan saya rasa ya berkisar di angka 500 ribuan modalnya. Sudah saya sampaikan, cukup untuk 25 ekor puyuh. Saya sarankan mulai saja dengan bibit yang baru. Boleh dari 0 hari ataupun 3 minggu seperti yang saya lakukan. Karena mengadopsi puyuh ini bukan hanya sekedar tentang harganya yang murah, tetapi ya lebih kepada adaptasi puyuhnya juga. Burung puyuh kalau sudah berumur 2 bulan ke atas kita adopsi, pindah tempat itu pasti stres kawan. Butuh 3 sampai 5 hari untuk pemulihannya lagi. Kemudian kalau seandainya burung puyuh ini memang tidak terawat sebelumnya, nah tentunya ya kandungan organ di petelurnya ini sudah rusak kawan-kawan. Entah makannya dijatah, entah makannya dioplos, intinya tidak terawat. Ini sudah mempengaruhi daripada puyuhnya, sehingga saya berani jamin puyuhnya tidak akan berproduksi maksimal. Nah, kalau kawan-kawan sekali mau melihat telurnya saja dulu, bisa saja. Tapi untuk mengharapkan maksimal, saya rasa tidak akan ketemu jika mengadopsi burung puyuh. Dari umur berapapun, walaupun pengakuannya masih puncak nih, umur 4 bulan, atau umurnya sudah 6 bulan, saya sarankan tidak usah. Kalau dekat-dekat akhir nih, sudah setahunan nih, jadi kali harganya kali harga akhir, ya nggak apa-apa, silakan saja. Tetapi jangan berharap banyak. Kalau memang berharap burung puyuh ini menjadi usaha yang akan dikembangkan, dan niatnya ini mau belajar, mulailah dari 0 hari atau umur 3 minggu. Tetapi memang burung puyuh ini yang baru, bukan adopsi kawan-kawan. Nah, berbeda lagi kalau seandainya nanti kawan-kawan sudah ada nih misal 100 ekor di rumah atau 200 ekor. Kemudian ada yang lagi yang jual nih, adopsi seperti yang saya bilang di awal tadi. Saya juga sarankan tidak usah kawan-kawan. Karena burung puyuh ini selain masa produksinya atau produktivitasnya sudah menurun, takutnya bawa penyakit. Nah, kalau bawa penyakit kan repot nih. Nanti ikut-ikutan puyuh kita yang sehat malah ikut sakit yang di rumah. Jadi gitu. Kandangnya juga. Terkadang kan belilah nih murah nih burung puyuhnya sama kandang-kandangnya. Hati-hati kawan-kawan. Kandang puyuh ini juga ada ukuran yang boleh dibilang ya standarnya. Bukan ideal lah, tapi standarnya harus seperti apa. Karena banyak faktor yang menyebabkan kegagalan dalam beternak burung puyuh. Salah satunya itu kandang. Ukuran kandang yang tidak standar itu bisa menyebabkan beternak burung puyuh ini gagal. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, jika mau memulai beternak burung puyuh, mau belajar beternak puyuh, ya sudah, bermodal lah di awal. Nggak apa-apa. Buat kandang, pelajari dulu baik-baik, main dulu ke kandang peternak, pilihannya banyak, cari yang simple, yang sekiranya efektif. Jangan asal simple tapi nggak efektif ya nggak baik. Banyak model seperti ini, kayu, ganjalan telurnya kayu. Kalau ini nggak lagi nih, langsung kawat. Banyak idenya. Ini kawat 3/4, yang sebelumnya ini kawat setengah inci.
yang sebelah sana pakai plastik. Saya pun masih dalam tahap belajar, masih main-main ke kandang kawan-kawan itu sambil ngonten, sambil cari ilmu kawan-kawan. Nah, gini, duduk ngobrol sama teman-teman, ilmu kita nambah. Jadi kalau dari kata motivator yang saya sering tonton, teman kita, 5 teman terdekat kita itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita sering bergaul sama orang-orang yang cita-citanya besar dan berproses, misalnya berternak puyuh nih, sama-sama peternak puyuh, cita-citanya sama-sama besar, itu akan saling menopang dan ikut-ikutan sukses. Nah, baik kawan-kawan, di sini lebih kepada menyarankan bahwa kalau mau memulai beternak burung puyuh, saya sarankan tidak usah adopsi. Mulai sajalah dengan yang baru. Tidak apa-apa sedikit bermodal. Lebih terjaga, kita belajarnya pun lebih tertata. Nggak ada yang simple, nggak ada yang instan. Beternak burung puyuh ini perlu nikmati prosesnya, step by stepnya. Baik kawan-kawan, cukup singkat saja video kita kali ini, karena materinya tidak terlalu dalam. Intinya, kalau mau mulai beternak burung puyuh, mulailah dari nol. Nggak usah adopsi-adopsian. Baik, terima kasih banyak nih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe untuk mendapatkan video-video menarik tentang beternak burung puyuh yang saya bagikan di sini. Dari pengalaman saya pribadi, juga pengalaman kawan-kawan peternak yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.